Kantor Satlantas Jakarta Timur dipadati warga yang mengurus perpanjangan SIM. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya ditangkap KPK. Pemerintah resmi mengumumkan pembatalan penyelenggaraan haji tahun 2020. Selamat malam pemirsa, kasus positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat terus bertambah. Tidak hanya orang dewasa, kasus positif juga ditemukan pada bayi yang baru saja dilahirkan. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews malam kali ini bersama saya, Fazila Khairunisa. Pemirsa, petugas gabungan terus melakukan penyekatan arus balik di kilometer 47 Karawang Barat. Sepekan lebih pasca Hari Raya Idul Fitri masih ditemukan pengendara luar Jabodetabek yang tidak mengantongi SIKM sebagai persyaratan memasuki wilayah ibu kota. Dan kendaraan sepanjang 2 km sejak kilometer 49 hingga 47 sempat terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek di titik penyekatan di Karawang Barat akibat pemeriksaan yang dilakukan petugas. Korlantas Polri menjelaskan lonjakan volume kendaraan ini terjadi dikarenakan aktivitas perkantoran yang kembali normal. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mencatat sebanyak 15.298 kendaraan yang melintas, sementara pada 1 Juni 2020 kemarin yang diprediksi sebagai puncak arus balik Lebaran 2020, terdapat 12.685 kendaraan yang melintas. Pemeriksaan kendaraan di titik penyekatan kilometer 47 Karawang Barat rencananya akan berlangsung hingga 7 Juni 2020. Selanjutnya, operasi SIKM ini akan difokuskan di wilayah administrasi DKI Jakarta dan kota-kota penyangga ibu kota, yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sampai kemarin kalau kita lihat memang arus masih cukup kondusif, masih cukup landai, lancar. Hanya hari ini saja mungkin ya ada peningkatan arus. Karena memang sudah ada beberapa aktivitas kantor yang sudah berjalan sehingga terlihat cukup padat tadi. Karena sampai dengan data jam 18 malam ini itu sudah mencapai 1.201 kendaraan. Dan dominan kendaraan pribadi. Beberapa yang kita tanyakan ternyata mereka memang sudah mulai melaksanakan aktivitas kantor. Namun tetap dengan ketentuan yang sudah ditentukan, maka mereka tetap tidak bisa melewati jalan ini, kecuali dengan dokumen-dokumen tertentu, khususnya yang mengarah ke arah Jakarta. Kalau yang cuma sekitar sini, sekitar Karawang, Cikarang, Bekasi, itu mereka tetap aktivitas seperti aktivitas biasa, tentunya dengan menunjukkan identitas yang memang betul-betul jelas. Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, Stasiun Manggarai Jakarta ramai dipadati penumpang. Meski tidak sepadat hari biasanya, namun warga ibu kota pengguna KRL sudah kembali aktif bekerja. Stasiun Manggarai menjadi lokasi transit bagi pengguna KRL ibu kota untuk menuju sejumlah titik seperti Tanah Abang, Sudirman, hingga Jakarta Kota. Peningkatan penumpang KRL di Stasiun Manggarai mulai terlihat di hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran. Petugas mencatat peningkatan penumpang hingga 30%. Sebelum masuk ke dalam stasiun, petugas KRL memeriksa suhu tubuh dan meminta para penumpang untuk mengenakan masker. Sebenarnya ya kita jaga-jaga aja ya, walaupun kereta rame, cuma kita udah ikutin peraturan pemerintah aja, physical distancing kayak gitu, PSBB segala macam. Yang penting kitanya ikutin aturan aja, insya Allah selamat lah. Untuk tujuan apa Mbak? Aku mau interview kerja. Oh, dari interview kerja. Iya. Terus ini takut nggak KRL? Awal sih takut, tapi sekarang udah sepi gitu sih Kak. Yang dilakukan bagaimana kalau di KRL? Social distancing jadi dipisah-pisah gitu. Iya.
Untuk menghadapi new normal, PT KCI menyiapkan 3 tahap pengoperasian kereta komuter atau KRL. Dari Jakarta, Baby Kristami, Jaka Samsa, Khairul Arifin, iNews melaporkan. Jelang berakhirnya PSBB fase ketiga, sejumlah ruas jalan di ibu kota kembali dipadati kendaraan pribadi. Kepadatan kendaraan bahkan menimbulkan kemacetan hingga 1 km. Meski pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta belum usai, arus lalu lintas di Jalan Layang Matraman menuju Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi kembali padat. Kepadatan kendaraan pribadi bahkan menyebabkan kemacetan hingga 1 km. Mulai banyaknya masyarakat yang beraktivitas di kantor di kawasan Jakarta Pusat membuat arus lalu lintas ini sudah kembali padat seperti hari biasa sebelum terjadi pandemi corona. Untuk sementara kita belum tahu persis apakah itu pekerja atau itu untuk keperluan pribadi. Yang jelas yang banyak melintas di Jalan Proklamasi sini atau checkpoint Jalan Tambak ini adalah mayoritas kendaraan pribadi. Sejumlah petugas di checkpoint Proklamasi berusaha mengurai kepadatan serta tetap mengawasi pergerakan kendaraan yang melintas. Kendaraan yang melintas harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku dalam PSBB. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kantor Satlantas Jakarta Timur pagi tadi diserbu warga yang mengurus perpanjangan SIM. Membludaknya warga yang datang ke kantor Satlantas membuat mereka mengabaikan jaga jarak fisik. Kemacetan terjadi di Jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur Selasa pagi akibat banyak warga yang hendak mengurus pembuatan atau perpanjangan SIM di kantor Satlantas Jakarta Timur. Membludaknya warga yang datang ke kantor Satlantas Jakarta Timur membuat warga mengabaikan jaga jarak fisik. Padahal menjaga jarak fisik dapat mencegah seseorang terpapar virus corona. Kepadatan juga terjadi di pintu masuk kantor Satlantas Jakarta Timur. Warga datang sejak pukul 5 pagi untuk mendapatkan nomor antrean. Beberapa warga tidak mendapat nomor antrean karena layanan hanya diberikan kepada 200 pemohon SIM. Aku nggak takut sih, ya mau gimana, daripada denda atau diulang dari Darmogon. Oh gitu, tapi kenapa diurus saya baru sekarang, Mas? Kenapa? Kenapa diurus saya baru sekarang? Ya kemarin saya datang hari Sabtu, tapi sistem error, jadi saya suruh balik lagi hari ini. Dari jam berapa Bapak ngantri di sini, Pak? Dari jam pagi tadi jam 5. Jam 5, tapi Bapak udah sempat? Jam 5, iyalah jam 5. Dapat nomor antrian nggak, Pak? Belum dapat. Belum dapat. Oh, ini gimana dong pendapat Bapak, pesan Bapak? Kan belum ada. Gimana pendapat Bapak? Ya kalau saya itu gimana ya, kalau saya sabar aja Pak. Ya mau diapain seperti ini, membludak orangnya. Warga yang tidak mendapatkan nomor antrean memilih langsung pulang karena khawatir berada di kerumunan. Meski hari menjelang siang, beberapa warga masih mendatangi kantor Satlantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan telah memperpanjang operasional kereta api luar biasa hingga tanggal 7 Juni 2020. Perpanjangan ini sesuai dengan surat edaran Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang menyatakan perpanjangan pengoperasian kereta api luar biasa. PT Kereta Api Indonesia Persero telah memperpanjang operasional kereta api luar biasa KLB hingga 7 Juni 2020 mendatang. Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia Persero, Joni Martinus mengatakan, pengoperasian KLB ini tetap melayani 3 rute dengan 6 perjalanan yang meliputi rute Stasiun Gambir Surabaya Pasar Turi Lintas Selatan PP, rute Stasiun Gambir Surabaya Pasar Turi Lintas Utara PP, dan Stasiun Bandung Surabaya Pasar Turi PP. PT Kereta Api Indonesia Persero memperpanjang operasional kereta api luar biasa atau KLB hingga tanggal 7 Juni 2020. Dari sebelumnya hanya beroperasi sampai dengan 31 Mei 2020. Perpanjangan operasional KLB ini kami tujukan untuk tetap melayani masyarakat yang dikecualikan sesuai dengan aturan pemerintah. Joni Martinus menambahkan, untuk membeli tiket KLB penumpang pun tetap diwajibkan menyertai syarat-syarat yang telah dikeluarkan gugus tugas COVID-19. Di antaranya surat izin keluar masuk Jakarta. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan H-2 sebelum keberangkatan dan hanya dapat dilakukan di stasiun keberangkatan serta tidak dapat diwakilkan. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan.
belum ada. Bapak silakan ambil kiri ya.